Halo semua, selamat datang ke vlog kali ini yang akan membahas topik pribadi dari saya. Jadi bukan dari buku ya, yang dari buku akan lanjut pada video selanjutnya. Jadi pada video kali ini saya akan nunjukin semacam program bebas gitu ya. Jadi kita akan bikin proyek baru dulu aja. Jadi yang bukan dari buku sih. Jadi yang dari saya pribadi. Bentar ya. Di sini kita kasih solusinya, namanya solution name-nya apa saja boleh gitu ya. Jadi apapun juga masuk sini oke deh gitu ya. Nomor satu, contoh satu aja deh ya. Atau kita kasih nama contoh satu, yaitu penjumlahan gitu ya. Jadi kita mau melihat pemrograman sederhana gitu. Tadi yang kita sudah banyak ngebahas tentang konsep-konsep C++ dari video-video sebelumnya gitu ya. Tapi dalam video ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat praktek gitu ya. Sedikit berbeda mungkin. Jadi pertama saya akan buang dulu komentar di atas karena saya rasa ya tidak ada yang perlu dijelaskan melalui komentar. Untuk input output seperti biasa, include di sini IOStream ya. Di sini function main-nya di mana kita memulai programnya dan mengakhirinya. Di sini saya pakai sesuatu yang sederhana dulu ya. Sepertinya kan selama ini kita kalau mau menulis cout itu selalu ada std di depan. Gimana kalau andaikan std-nya kita nggak perlu tulis gitu, tapi programnya udah tahu cout itu pasti hari ini di dalam std gitu kan. Bisa aja. Semacam menandai namespace yang kita pakai std gitu. Efeknya apa? Kalau kita cout di sini bisa langsung dipakai tanpa perlu sebut std dulu gitu, tanpa perlu sebut namespace-nya dulu. Bisa memakai output cout tanpa namespace std di depannya. Di sini efeknya satu lagi adalah karena std-nya tidak perlu ditulis lagi, sudah disebut di atas ini di baris keempat, maka ketika saya mau pakai endline, di situ bisa juga langsung tanpa perlu sebut std-nya. Walaupun kalau saya mau sebut std di sini nanti juga boleh sih, nggak ada masalah. Gitu ya. Coba kita jalankan build dulu dengan Ctrl Shift B. Lalu setelah itu Ctrl F5 gitu ya, biar gampang. Nah, bisa memakai output cout tanpa namespace std di depannya. Gitu ya. Nah, ini fontnya saya gedein dulu deh. Gimana? Ini lebih asik kayaknya nih. Full screen. Oke. Nah, oke, kita kembali ke topik penjumlahan tadi. Andaikan kita mau memunculkan angka 42 tadi ya. Kita langsung aja Ctrl F5, 42. Andaikan saya mau mendapatkan 42 ini dari penjumlahan, gimana caranya ya? Tadi kan kita udah belajar pada video-video sebelumnya tentang variabel. Jadi kalau kita sebut di sini angka pertama, gitu ya, anggaplah isinya adalah 21 gitu ya. Dan angka kedua isinya juga 21. Atau mungkin lebih agak berbeda kalau kita bikin seperti ini. Ini adalah model saya, ini adalah model yang dari bukunya. Tapi isi dua-duanya sama, 21. Tapi ditaruh dalam variabel yang berbeda. Variabel pertama namanya angka pertama, variabel kedua namanya angka kedua. Pastinya kalau ditambahin 41. Bagaimana andaikan kalau kita di sini bikin satu variabel lagi, yaitu jumlah.
jumlah isinya apa? Bukan 12, 12, 21, tapi ambil dari angka pertama ditambah dengan angka kedua. Ini tinggal copy paste ya, nggak perlu diketik lagi, tapi kalau mau diketik lagi juga boleh. Ya secara logikanya jumlah, kalau kita output gitu ya, menggunakan cout, ya kita jalanin aja Ctrl F5, dapatnya 42 juga tuh, ya, which is apa yang kita mau, betul. Nah, seperti biasa ya, kalau mau pakai sambaran sini juga boleh, kalau mau pakai turun kawat ini juga boleh, bebas ya. Nah, setelah itu ada yang kurang nggak ya? Oh iya, andaikan kita mau bikin function berbeda nih, yaitu namanya penjumlahan, atau menjumlah lah ya, yaitu menerima di sini parameternya adalah A, dan parameter kedua adalah B. A mewakili angka pertama, B mewakili angka kedua gitu. Andaikan mau ya, saya tinggal copy paste aja di sini sih. Hasil gitu ya. Saya kasih nama ganti. Jangan angka pertama angka kedua lagi, di sini ada dapat underscore merah tuh. Soalnya angka pertama angka kedua nggak dikenalin. Yang dikenalin apa? A dan B. Gitu ya. Itu tinggal return, tapi bukan return 0, tapi return hasil. Kenapa? Kita mau punya fungsi namanya menjumlah. Dapatnya parameter A dan B, tapi hasilnya adalah bilangan bulat juga. Ya, kita return bukan 0 tapi hasilnya. Kalau di return 0 ya, saban penjumlahan apapun hasilnya selalu 0. Ini mungkin seperti ini kali. Function yang inputnya adalah A dan B mengembalikan A plus B gitu kali ya. Di sini dimana nama functionnya kali ini adalah jumlah gitu ya, bukan. Saya rasa sih nggak masalah. Saya gedein dikit ya, mungkin nggak gitu terlihat. Nah, function A plus A, parameter, ada function yang ada parameter kedua, yang dirisal adalah A tambah B. Jadi yang pertama ada tambah yang kedua. Lalu apa lagi di sini? Oh, kalau kita bikin di sini ditulis langsung. Dua gitu ya. Di jumlah secara lokal itu adalah yang mana? Si jumlah ini, karena jumlah ini dijumlahkan di dalam function main ini, di dalam function main. Ada lagi jika dijumlah menggunakan function lain, menggunakan pemanggilan functionnya namanya apa? Functionnya namanya apa tadi? Menjumlah tuh. Nah, namanya menjumlah. Ingat itu kalau mau double kutip ya, pakai kutip gandanya 2 kali. Di sini ya menjumlah tadi ya. Parameternya adalah angka pertama dan angka kedua. Gitu. Atau kalau misalnya mau dibikin lebih rapi sih sebenarnya begini. Nah, baru nanti di sini ada n line yang ketinggalan. Nah, jadi ya 3 baris ya. Ini kan baris ini digabung nih. 2 baris ini. Jadi tulis langsung 42 jumlah secara lokal adalah jumlah. Dijumlah menggunakan pemanggilan function. Dan terakhir sebenarnya adalah dijumlah dengan menggunakan pemanggilan function. Lalu di store, ini sini tipe 1 lah ya. Ini tipe 2. Maksudnya apa? Kita bisa simpan dulu dalam variabel gitu ya. Hasil penjumlahan dari function lain gitu.
yang namanya adalah menjumlah tadi. Saya tinggal copy aja sih, backup ya, lebih tepatnya. Ya, titik koma, lalu hasilnya ini yang kita paste. Hasilnya kan merupakan suatu ini ya, apa namanya, variabel integer lokal. Yang hasilnya didapat dari menjumlah tadi. Kalau ini juga sama, cuman dia nggak ditaruh dalam variabel dulu, langsung dikeluarin hasilnya gitu. Jadi ada 4 macam kemungkinan. Ini adalah kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, dan ini adalah kemungkinan keempat. Kalau kita output hasilnya sama aja 42 sih, cuman ini kurang spasi bentar ya. Saya spasi dulu. Ya. Jalanin lagi. Nah, itu kalau ditulis langsung 42. Dijumlah secara lokal, pakai variabel lokal, dan dijumlahin lokal ya 42 juga. Dijumlahkan menggunakan pemanggilan function, tapi hasil functionnya nggak ditaruh dalam variabel integer dulu, tapi langsung dikeluarin, langsung di output ke si out gitu ya. Yang ini juga sama kayak nomor 3, cuman ditaruh di dalam variabel lokal dulu hasilnya itu kan. Si 42-nya baru nanti ditaruh variabel itu ke si out. Gitu. Nah, press any key to continue. Jadi seperti itu untuk menjumlah. Sederhana aja, ini proyek-proyek eksperimen iseng-iseng. Semoga bisa membangkitkan semangat Anda untuk bereksperimen lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.